Pemindahan misterius dari kasus biasa ke pulau kematian. Pemirsa, ini bukan sekedar kabar selebritas. Ini sudah masuk ranah yang lebih dalam, hukum, prosedur, dan mungkin juga kekuasaan. Aktor Amar Zoni, yang selama ini dikenal lewat sinetron-sinetronnya, mendadak dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi di Indonesia, dijuluki Pulau Kematian. Bukan tanpa alasan, karena di sanalah para gembong narkoba kelas kakap, teroris dan pembunuh berdarah dingin menjalani hukuman. Lalu, mengapa seorang pesinetron dengan status hukum yang belum ingkrah bisa dikirim ke tempat sekejam itu? Publik bertanya-tanya, apakah ini bentuk kesalahan prosedur atau justru skenario besar yang disusun secara sistematis? 2 pekan berlalu sejak pemindahan itu, tapi tidak ada pernyataan resmi yang menenangkan publik. Semua pihak diam, kejaksaan tak bersuara, pihak lapas bungkam, dan keluarga Amar sendiri mengaku tak diberi pemberitahuan. Inilah titik awal dari misteri besar yang membuat publik mulai mencium adanya kejanggalan yang tak bisa dijelaskan secara logis. Kejanggalan prosedur dan hilangnya transparansi. Sebagai reporter yang mengikuti kasus ini sejak awal, kami menemukan satu pola yang mencurigakan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu diam. Pemindahan ke Nusa Kambangan biasanya melalui berbagai tahapan panjang, verifikasi profil risiko, pertimbangan keamanan, dan koordinasi dengan pihak pengacara serta keluarga. Tapi dalam kasus Amar, proses itu seperti dipotong. Ia dipindahkan mendadak, tanpa pendampingan hukum dan tanpa konfirmasi dari pihak keluarga. Ironisnya, aparat justru memberi pernyataan standar bahwa semua sesuai prosedur. Tapi prosedur yang mana? Karena hingga kini tak ada satupun dokumen resmi yang membuktikan tahapan administratif itu berjalan normal. Inilah yang membuat publik menduga ada kekuatan tak terlihat di balik keputusan tersebut. Seakan-akan ada pihak yang ingin memastikan Amar dipindahkan secepat mungkin, jauh dari perhatian media, jauh dari Jakarta, dan jauh dari jangkauan siapapun yang bisa membelanya. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari pemindahan misterius ini? Video CCTV yang menghilang, bukti atau tipuan? Kejanggalan semakin bertambah ketika muncul sebuah potongan video yang diklaim berasal dari CCTV lapas. Dalam video itu, terlihat seseorang berseragam datang tengah malam tanpa pengawalan resmi. Sebuah tindakan yang jelas melanggar protokol keamanan Nusa Kambangan yang terkenal ketat. Anehnya, setelah video itu viral dan memicu kegemparan, rekamannya tiba-tiba hilang dari dunia maya, dihapus atau mungkin dihapuskan. Banyak yang meyakini bahwa video tersebut adalah bukti penting dari adanya pelanggaran prosedur, mungkin bahkan konspirasi. Tapi sebagian pihak menuding bahwa video itu rekayasa, sumber aslinya pun misterius, tidak bisa diverifikasi. Namun satu hal jelas, lenyapnya video itu justru memperkuat kecurigaan publik. Kalau memang tidak benar, kenapa harus dihapus? Bukankah seharusnya aparat bisa menunjukkan bukti autentik untuk menepis rumor? Tapi yang terjadi malah sebaliknya, semakin banyak yang ditutup, semakin besar rasa curiga publik terhadap sistem. Nama yang terseret, suami baru Irish Bella dalam sorotan. Dan inilah titik balik yang membuat drama ini meledak. Di tengah gonjang-ganjing hukum, muncul satu nama baru yang tak disangka, Haldi Sadri, suami baru dari Irish Bella, mantan istri Amar Zoni. Dari sinilah suasana menjadi panas. Publik langsung membangun teori menautkan 2 peristiwa, pemindahan Amar ke Nusa Kambangan dan kebahagiaan rumah tangga Irish dengan Haldi. Teori liar beredar bahwa Haldi disebut-sebut punya pengaruh untuk mempercepat pemindahan Amar agar ia tidak segera bebas dan kembali ke kehidupan publik. Benar atau tidak, tuduhan itu sudah terlanjur menyebar luas. Di forum-forum online, banyak yang menulis bahwa ini bukan lagi kasus hukum, tapi soal permainan perasaan dan kekuasaan. Bagi sebagian orang, narasi ini mungkin terlalu berlebihan. Tapi bagi warganet, segalanya terasa terlalu kebetulan. Terlalu banyak momen yang seolah tersusun rapi seperti naskah drama. Spekulasi, motif tersembunyi di balik pemindahan.
Spekulasi terus berkembang, dan kali ini arahnya semakin sensitif. Publik menduga bahwa Amar sebenarnya sedang bersiap menjalani proses pembebasan pada akhir tahun ini. Sebagai mantan suami Irish Bella, tentu ada kemungkinan interaksi atau sorotan publik jika ia bebas. Lalu, muncul teori bahwa ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Maka, solusi yang ditempuh adalah memastikan Amar tetap jauh dari pusat perhatian dan satu-satunya tempat paling jauh sekaligus paling tertutup adalah Nusa Kambangan. Dugaan ini memang tidak memiliki bukti kuat, namun secara naratif terasa terlalu sinkron dengan alur peristiwa yang terjadi. Dan bagi dunia maya, cerita semacam ini justru menjadi bahan bakar, menghidupkan diskusi, memperdebatkan moralitas, dan menggiring opini. Seolah publik sedang menonton drama dengan dua babak, babak pertama tentang hukum, babak kedua tentang hubungan yang belum selesai. Respon Irish Bella dan Haldi Sabri, fitnah adalah dosa besar. Mengetahui nama mereka terseret dalam pusaran rumor besar, Irish Bella dan Haldi Sabri akhirnya memberikan tanggapan, bukan lewat media, melainkan lewat media sosial. Dalam unggahan mereka, keduanya berbicara soal fitnah dan ujian kesabaran. Mereka tidak menyebut nama Amar Zoni secara langsung, tapi netizen yakin itu adalah bentuk bantahan halus atas isu yang beredar. Fitnah bisa menghancurkan nama baik, tulis mereka, disertai ayat tentang kesabaran dan pengendalian diri. Postingan itu sontak menuai ribuan komentar. Sebagian netizen memuji sikap tenang Irish, tapi sebagian lain justru menilai unggahan itu terlalu defensif. Apalagi, waktu postingannya sangat berdekatan dengan viralnya isu pemindahan Amar. Apakah ini kebetulan, atau memang cara mereka mengirim pesan kepada publik tanpa perlu konfrontasi terbuka? Di dunia media sosial, interpretasi publik seringkali lebih berbahaya daripada fakta sebenarnya. Reaksi keluarga Amar, kami tak mau terlibat drama. Dari pihak keluarga Amar, suara tegas datang dari sang adik, Adit Zoni. Ia menyatakan bahwa keluarga tidak tahu menau tentang tudingan yang menyeret nama Haldi Sabri. Mereka hanya fokus pada proses hukum yang menurut mereka penuh kejanggalan. Adit menjelaskan bahwa keluarga bahkan tidak diberi informasi apapun sebelum pemindahan dilakukan. Semua terjadi mendadak, tidak ada surat resmi, tidak ada pendampingan pengacara. Kami kaget, tahu-tahu sudah di Nusa Kambangan, ujarnya dengan nada kecewa. Sikap ini memperlihatkan garis pemisah yang jelas. Keluarga menolak terlibat dalam drama pribadi mantan kakak ipar dan memilih fokus pada pembelaan hukum Amar. Tapi publik terlanjur menilai ini bukan sekedar urusan hukum, ini tentang kehormatan dan kebenaran. Dalam narasi media sosial, keluarga Amar kini dianggap sebagai pihak yang melawan sistem. Ustadz Dery Sulaiman, ini tidak masuk akal. Pernyataan paling tajam datang dari Ustadz Dery Sulaiman, guru spiritual sekaligus sahabat dekat Amar Zoni. Ia terang-terangan menyebut pemindahan ini tidak masuk akal. Dalam wawancaranya, Dery mengatakan bahwa ia baru sebulan lalu berceramah di Lapas Nusa Kambangan dan tahu betul siapa saja penghuninya. Di sana isinya 47 napi hukuman mati dan sisanya seumur hidup. Tidak ada kasus ringan, tegasnya. Menurut Dery, keputusan memindahkan Amar ke sana menunjukkan bahwa ada keanehan serius dalam sistem hukum. Ia bahkan mengaku menerima surat pribadi dari Amar yang menuliskan dengan tangan sendiri, "Saya bukan pengedar, bukan bandar." Kalimat itu menurut Dery menggambarkan betapa tertekannya Amar saat ini. Ia menilai bahwa tindakan ini bukan bentuk penegakan hukum, tapi bentuk penghukuman sosial yang terlalu berlebihan terhadap seorang penyalahguna. Sorotan hukum, masalahnya ada di sistem, bukan di Amar. Kalangan praktisi hukum juga mulai buka suara, salah satunya advokat Tommy Triwunanto yang menilai tuduhan terhadap Amar sangat janggal. Menurutnya, jika Amar disebut pengedar di dalam lapas, maka harus ada bukti transaksi, aliran uang, dan pihak pembeli. Jika elemen itu tidak ada, tuduhan otomatis gugur. Justru yang harus disorot, kata Tommy, adalah bagaimana barang terlarang bisa masuk ke dalam penjara super ketat seperti Nusa Kambangan. Artinya, masalahnya bukan di narapidana, tapi di sistem pengawasannya, ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seharusnya Amar direhabilitasi, bukan dipenjara di fasilitas super maksimum. Sebagai penyalahguna, Amar termasuk kategori orang sakit yang harus diobati. Tapi ketika sistem lebih memilih menghukum ketimbang menyembuhkan, maka hukum kehilangan makna keadilannya. Dan pertanyaan terakhir, siapa yang bermain di balik layar? Kini misteri semakin dalam, semua pihak saling menunggu. Siapa yang akan berbicara lebih dulu? Keluarga, aparat, atau justru pihak yang merasa diuntungkan dari semua ini? Dalam dunia yang penuh rumor dan keheningan, publik hanya bisa menebak-nebak. Apakah benar ada skenario besar yang disusun dengan rapi untuk memindahkan Amar ke Pulau Pengasingan? Atau ini hanya kekeliruan prosedur yang diperparah oleh kabut spekulasi media sosial? Satu hal yang pasti, kisah ini belum berakhir. Kasus Amar Zoni kini bukan hanya tentang narkotika, tapi juga tentang ketimpangan sistem hukum, kekuatan opini publik, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Dan seperti biasa, di tengah semua kekacauan ini, publik kembali menjadi penonton yang haus kebenaran, tapi hanya disuguhi potongan-potongan misteri yang belum lengkap.